Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video podcast malam ini, izinkan saya untuk perkenalan lebih dulu. Nama saya Johar, saya dari kelas MB2B. Selanjutnya monggo teman-teman bisa perkenalan lebih dulu. Perkenalkan, nama saya Envira Mandias, NRP7 dari kelas MB2A. Perkenalkan, nama saya Tamam Arif Maulana, NRP 013 dari kelas MB2A. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Wisnu Dwi Syaputra, NRP 01 dari kelas MP2B. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Gabriela Suryarinda dari kelas MB2C, NRP 062. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zain Al-Ghifari, NRP 066 dari MP2C. Baik, perkenalkan saya Auliatri Agustin dari kelas MB2C NRP 076. Baik, perkenalkan, nama saya Marvelo Gita dari kelas MB2D NRP 097. Perkenalkan, namaku Fikih Firmansyah, NRP 014 dari kelas MB2A. Nah, dari perkenalan tadi sudah ya. Jadi di topik pembahasan video podcast kali ini itu tentang ekonomi maritim. Jadi umumnya sih ekonomi maritim itu istilah yang selalu didengar sih, tetapi umumnya itu ekonomi maritim adalah hal yang berhubungan dengan kelautan. Sebenarnya apa sih definisi dari ekonomi maritim itu sendiri? Monggo teman-teman, mungkin ada yang mau memberikan jawabannya tentang apa sih ekonomi maritim itu? Baik, aku izin masuk forum ya. Jadi ekonomi maritim itu, kalau menurut saya sendiri itu berbagai kegiatan yang berhubungan dengan laut, seperti halnya pembangunan serta pengoperasian pelabuhan, dan juga pembuatan serta perawatan perahu atau kapal. Itu dari saya. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Izin masuk forum, mungkin menurut saya, ekonomi maritim itu seperti benarnya dikatakan Aliatri, yaitu kegiatan ekonomi yang ada di laut, yaitu contohnya mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, atau mungkin perawatannya. Begitu menurut saya. Kalau ada lagi? Izin menambahkan. Jadi kalau menurut saya benar sih, udah sesuai sama yang dikatain sama Tamam sama Alia tadi. Dari pengertiannya sendiri, maritim kan merupakan kawasan teritorial laut yang luas, yang berarti definisi ekonomi maritim itu merupakan sebuah kegiatan perekonomian yang bergerak di bidang kemaritiman atau bergerak di bidang perairan kelautan. Itu definisi menurut pribadi saya. Ya, benar banget sih. Jadi aku jelasin ya, ekonomi maritim itu sebenarnya seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di pesisir dan dasar laut, termasuk di dalamnya ada industri pelelangan dan juga kegiatan pariwisata laut atau pantai. Kalau menurut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007, ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau kecil. Nah, selain itu, kegiatan ekonomi maritim adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan di perairan. Nah, Indonesia yang mana yaitu negara kepulauan kan pasti ekonomi maritim dilakukan karena untuk bisa meratakan ekonomi pembangunan negara Indonesia sendiri. Kan ini di ekonomi maritim ada sektor maritim, ada sektor perikanan, sektor pariwisata. Mungkin pengetahuannya di sektor pelayaran itu gimana? Izin masuk.
saya mungkin sedikit tahu ya tentang sektor pelayaran. Ya, mungkin itu sebagai negara Indonesia, sebagai negara kepulauan, industri pelayaran itu merupakan salah satu struktur yang sangat penting di negara ini. Jadi, sektor pelayaran itu bisa menaikkan ekonomi kita dari sektor maritim. Lalu pelayaran nasional ini belum begitu baik sih kalau menurut saya. Cuma sektor yang cukup penting bisa meningkatkan kualitas ekonomi untuk masyarakat Indonesia. Oh iya, benar banget sih. Di Indonesia itu kan ya meskipun negara terbesar di dunia, industri pelayarannya juga infrastrukturnya tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara juga. Tapi ya sih emang industri pelayaran nasional saat ini juga masih belum maksimal ya dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kan ini juga yang kedua ada sektor yang tahu di sektor perikanan itu kayak gimana sih? Monggo. Izin masuk ya. Ini setahuku sektor perikanan itu sektor kayak yang bergerak di bidang kegiatan usaha yang kayak mencakup mungkin penangkapan ikan, budidaya ikan, kayak bagi jenis ikan-ikan yang ada. Terus sumber perikanan ini dapat kayak dimanfaatin melalui penangkapan ikan sama budidaya ikan juga. Itu sih setauku. Terima kasih. Oh ya, makasih juga ya sama-sama. Potensi sektor perikanan di Indonesia ya juga ini sih besar banget dan juga sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Juga setahu aku ini Indonesia juga ngirim ekspor produk perikanan juga di misalnya di Singapura, paling banyak juga di Jepang, di Amerika. Nah, tapi sayangnya sih kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional ya kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional juga masih terbilang rendah juga, meskipun juga masih banyak ekspor di mana-mana. Tapi menurut kita ini pendapatan nasional masih terbilang rendah. Nah, pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih perlu didorong untuk terus berkembang, apalagi perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Dan yang ketiga, ini kan ada sektor pariwisata bahari. Mungkin ada teman-teman yang tahu mengenai sektor bahari. Saya berharap di sektor wisata salah satu wisata unggulan yang ada dimiliki Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki mencapai pulau sebesar 16.000. Letak geografis juga sangat mendukung terhadap Indonesia, sangat strategis dan berada di daerah tropis. Dan juga mempunyai efek yang dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Dan apa? Cukup itu aja saya kira. Oh ya, bisa tuh ya. Boleh. Nah, jadi aku jelasin ya di sektor pariwisata bahari ini di Indonesia, pengembangan pariwisata bahari ini itu diyakini dapat mempunyai efek yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Dalam artian ini itu menambah devisa negara ya. Selain itu juga pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Nah, tetapi hingga saat ini itu pariwisata belum berkembang dengan persoalan terkait wisata bahari itu diantaranya adalah pertama yaitu transportasi menuju destinasi, dan yang kedua ada jumlah dan jenis pariwisata masih sedikit dan terbatas, dan yang ketiga ada infrastruktur yang kurang ditingkatkan pada tempat wisata, dan juga ada keamanan di wilayah destinasi wisata yang juga tergolong masih rendah, dan juga ada kurangnya promosi dan penawaran pariwisata bahari di Indonesia. Nah, dari ketiga sektor tersebut mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan contoh kegiatan perekonomian salah satu sektor ekonomi maritim. Contoh kegiatan perekonomiannya gimana? Monggo. Baik, izin masuk. Contoh
potensi kegiatan dari perekonomian di sektor pelayaran seperti dermaga dan perusahaan galangan kapal, serta di sektor perikanan adanya nelayan dan tempat pelelangan ikan dan produk pengolahan ikan, serta di sektor wisata bahari terdapat snorkeling, diving, wisata pantai, surfing, dan lain sebagainya. Itu saja. Ya, terima kasih ya Vicky atas pendapatnya. Izin menambahkan. Ya, boleh. Baik, kalau dari Sarah, contoh kegiatan ekonomi maritimnya mungkin seperti itu ya, apa? Penyeberangan kapal gitu, menyediakan jasa. Terus reparasi gitu-gitu sih. Logistik. Kalau dari aku itu aja sih. Iya, terima kasih ya atas pendapatnya. Nah, aku lanjutin ya. Di Indonesia sendiri itu juga, teman-teman tahu nggak sih ada 5 pilar utama pembangunan dalam sektor industri maritim. Nah, 5 pilar itu apa aja sih? Nah, ada yang ke-1 itu membangun kembali budaya maritim yang ada di Indonesia, ada menjaga serta mengelola sumber daya laut, ada memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur dan juga konektivitas maritim, ada yang keempat ada membangun diplomasi maritim, dan yang terakhir ada ini pertahanan maritim. Nah, yang pertama, Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar kan. Nah, karena itulah semestinya bangsa Indonesia bisa menyadari dan juga melihat dirinya sebagai suatu bangsa yang memiliki identitas lebih. Nah, identitas lebih yang dimaksud ini apa sih? Yaitu kekayaan sumber daya alam lautnya yang luar biasa, mulai dari hasil laut sampai dengan perindustriannya. Untuk itulah pembangunan di bidang ini sebaiknya terus-menerus dilakukan. Nah, yang kedua, menjaga serta mengelola sumber daya laut. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan ini nggak contoh kegiatan bagaimana yang dapat menjaga serta mengelola sumber daya? Izin masuk ke room ya. Setahu saya menjaga sumber daya laut itu kayak pas menangkap ikan itu nggak pakai pukat harimau, nggak pakai bom gitu. Terus juga mengurangi sampah plastik, terus jaga kebersihan pantai. Terus lebih banyak juga kayak mengedukasi mungkin masyarakat yang datang ke tempat kayak pantai laut gitu buat nggak sembarangan buang sampah sih. Makasih. Aku boleh tanya nggak, Kevi? Kenapa kok nggak boleh pakai pukat harimau atau pakai bom gitu? Nanti karena sumber kayak apa hewan-hewan yang di dalam terus karang ya itu juga nanti rusak gitu. Itu sih tahu saya. Oke, terima kasih ya jawabannya. Izin menambahkan dari jawaban Gabriela, penggunaan bom itu juga dapat selain merusak ekosistem laut juga membuat kehidupan di laut itu rusak. Nanti ikan-ikan pada mati gitu. Ya, terima kasih ya jawabannya. Sama juga aku mau nambahin, kenapa kok nggak boleh pakai jaring pukat harimau? Karena jaring pukat harimau itu kan bolongnya kan kecil-kecil ya, jadi ikan-ikan yang masih kecil dalam tahap pertumbuhan itu juga ikut ketangkep juga. Jadi ekosistem, jadi kehidupan yang ikan-ikan kecil yang mestinya harus bertumbuh itu malah ketangkep juga. Jadi perkembangan biaknya itu jadi bisa lambat gitu loh. Nah, aku mau lanjutin penjelasan yang poin kedua ya, menjaga serta mengelola sumber daya laut. Nah, menjaga dan mengelola ini itu terkesan mudah, tapi pelaksanaannya itu tidaklah begitu mudah. Nah, pemerintah dan juga masyarakat selainnya bisa bekerja sama untuk fokus lah dalam membangun dan meningkatkan pangan kedaulatan laut. Nah, hal ini itu bisa dilakukan melalui pengembangan industri perikanan dan bisa juga dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya. Dan yang ketiga ada ini,
memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur dan juga konektivitas maritim. Nah, aku pengen tanya sih ke teman-teman, prioritas seperti apa sih yang dilaksanakan dalam pengembangan infrastruktur? Monggo. Izin masuk forum. Kalau untuk pembangunan infrastruktur sendiri, mungkin dengan cara pembangunan itu apa? Tol laut. Lalu mengembangkan pariwisatanya, serta industri kapal. Industri di bidang kapal itu lebih disupport lagi gitu. Sama juga pembangunan itu deep sea port. Itu aja sih kalau dari aku. Mungkin ada yang bisa nambahkan. Ya benar banget sih. Udah. Poin ini tuh emang bisa dilaksanakan dengan cara membangun tol laut, yaitu logistik, deep sea port, industri di bidang perkapalan, sampai ke pariwisata maritim. Aku mau lanjutin yang ke poin 4, yaitu membangun diplomasi maritim. Nah, prioritas pengembangan pada poin ini itu bisa dilaksanakan dengan cara membangun tol laut, logistik, deep sea port, industri di bidang perkapalan, sampai ke pariwisata maritim. Dan yang terakhir, ada 5 pilar yang terakhir, itu kewajiban dalam membangun kekuatan dan pertahanan maritim. Nah, kita sebagai negara yang menjadi titik silang antara dua samudra, Indonesia itu dirasa memiliki kewajiban tersebut. Hal ini itu bukan hanya penting untuk menjaga kedaulatan dan juga kekayaan maritim, melainkan juga sebagai upaya tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan maritim. Ada lanjutannya ini. Aku mau pengen jelasin tentang contoh kebijakan ekonomi maritim yang diterapkan di Indonesia. Nah, yang pertama ada kebijakan pembangunan jalur tol laut, dan yang kedua ada kebijakan pembangunan laut dalam. Aku mau tanya sih ke teman-teman, ada yang tahu apa sih tujuan dari pembangunan dari tol laut? Izin masuk. Menurut saya tujuan dibangunnya tol laut ini adalah untuk memudahkan proses distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia serta mengurangi disparitas harga baik antar wilayah, antar pulau, antar daerah, serta memangkas biaya logistik yang mahal dan memanfaatkan semaksimal mungkin kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu saja. Ya, terima kasih ya atas pendapatnya. Tujuan diterapkan kebijakan dari pembangunan tol laut itu adalah untuk meningkatkan pelayanan daerah tertinggal, terus juga terdepan serta terluar dari perbatasan juga itu. Selain itu juga membantu Angkatan Laut melakukan pelayaran rutin. Hadirnya tol laut ini itu dapat mengurangi selisih harga antara pulau yang terlalu tinggi sehingga kesejahteraan ekonomi daerah itu meningkat. Indonesia itu telah meluncurkan 15 trayek ya, yang dimulai sejak di tahun 2015. Nah, trayek pembangunan tol laut ini itu dilaksanakan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia ya, atau PT PALNI. Contoh yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan adalah pengiriman kapal ternak dengan muatan sapi untuk menyuplai daging di DKI Jakarta. Nah, yang terakhir kebijakan pembangunan laut dalam. Pelabuhan itu kan jalur utama yang penting harus dibangun karena fungsinya pada proses perdagangan antar pulau itu sangat krusial, khususnya untuk pelabuhan yang digunakan untuk muat barang. Nah, secara umum, sebuah pelabuhan harus memiliki beberapa fasilitas mulai dari tambatan atau dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran, gudang, lapangan, gedung kantor, sampai lapangan parkir. Fungsi dari pelabuhan itu sendiri itu selain untuk bongkar muat barang,
adalah naik turun penumpang dan berlakunya kapal. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan kegiatan pelayaran. Mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan itu kalau ekonomi maritim adalah suatu kegiatan ekonomi yang di dalamnya mencakup transportasi laut, industri galangan, serta perawatannya juga pembangunan dan juga pengoperasian pelabuhan laut dan industri serta jasa yang terkait. Adanya kebijakan ekonomi maritim ini juga selayaknya sangat membantu para pebisnis atau para pengusaha yang juga turut melakukan kegiatan impor ekspor, baik itu membantu dalam hal finansial atau memberikan akses kemudahan mereka dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Mungkin itu saja dalam video podcast malam ini tentang ekonomi maritim dengan topik pembahasan ekonomi maritim yang tadi, misalnya ada kebijakan dari pemerintah yang diterapkan di Indonesia, ada 5 pilar juga. Sekian dan terima kasih sudah menonton video podcast kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.